AADP, ada apa dengan PTBA? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya kenalan dulu dengan saya. Nama saya adalah Juliati dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi di video ini saya akan memberikan insight berupa analisa-analisa saham. Semoga dapat membantu untuk tradingnya teman-teman selama beberapa hari ke depan. Sebelum mulai, disclaimer dulu. Semua saham yang dibahas di sini tentunya hanya tidak ada ajakan membeli ataupun menjual. Jadi sifatnya hanyalah berupa insight, sebaiknya teman-teman coba dianalisa ulang kembali dan sesuaikan dengan trading plan-nya masing-masing. Yuk kita langsung mulai aja. Saya share screen dulu dan akan bahas beberapa komentar yang sempat masuk ke dalam kolom komentar. Jadi buat teman-teman yang lain, kalau mau nanya tentang saham-saham untuk dibahas di sini, dianalisa, ataupun hal-hal lain ya, di luar saham, misalnya untuk bagaimana teknik atau strategi dan sebagainya, itu boleh banget untuk saling sharing di sini. Tinggal drop aja di kolom komentar. Nanti saya akan bacain komentar dari teman-teman. Halo Bu, request saham TOWR dan WINS dong, prospek kedepannya seperti apa? Oke, saya udah catat, nanti kita akan bahas. Lalu saya akan share beberapa informasi. Jadi kemarin tuh kita kan sempat ada acara ya. Cuma kayaknya kelupaan saya share di sini. Jadi kalau teman-teman masuk ke YouTube-nya Wisdom and Invest, itu di bagian komunitas biasanya sering dipostingin berita-berita acara-acara dari kita. Tapi lebih komplit sih sebetulnya di Instagram atau di Telegram. Jadi bagi yang belum follow Telegramnya Wisdom and Invest ataupun Instagram, silakan ya di follow dulu atau bergabung dulu. Nanti di lebih tepatnya di hari Rabu, tanggal 25 September jam 9, ini ada acara Trabar nih. Trading bareng dengan Miss Foni, founder dari Wisdom and Invest. Dan ini acaranya ada di Altira Business Park. Buat teman-teman yang mau ikutan, ini oke banget karena cukup dengan punya rekening Sukor. Ini jadi acara dari Sukor. Jadi di linknya di sini atau ke Instagram ataupun ke Telegram itu udah ada linknya. Jadi tinggal diklik aja, bisa langsung bergabung. Harus daftar dulu ya. Dan ada freelance, Q&A, dan live trading. Syaratnya wajib memiliki akun Sukor Sekuritas dan melakukan top up 100.000. Nah, jadi terjangkau banget. Ini bisa teman-teman dapetin segala manfaat, dapat freelance lagi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ya, atau hubungi aja admin. Kalau mau tanya-tanya dulu, itu nomor kontaknya ada di bawah nih, di keterangan. Tinggal diklik aja dan tanya-tanya ada nomor WhatsApp ataupun di Telegram bebas. Kalau nggak jadi juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman jangan lupa untuk, jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau acara yang kemarin itu barusan ada ini, Fibonacci for Traders. Jadi saya yang bawain kelasnya. Kalau untuk member biasanya gratis, cuma untuk non-member biasa ada investasi. Atau teman-teman langsung aja mendaftar dulu menjadi member dan coba request sama adminnya mungkin masih boleh kali ya dapetin rekaman dari Fibonacci ini. Karena banyak banget hal-hal yang saya sharing dan mungkin teman-teman tidak dapatkan di luar sana. Oke? Saya akan bahas dulu saham yang di request tadi ya, Tower dan WNS. Tapi sebelumnya kita cek dulu IHSG-nya. Barangkali teman-teman mau tahu IHSG sebenarnya mau kemana sih? Karena udah 3 candle ya, lower low ini 1, 2, 3. Dia bikin lower low. Padahal IHSG-nya itu foreign flow-nya masih oke sebetulnya. Jadi yang chart saya pakai ini adalah chart buatan dari Wisdom and Invest, hanya bisa didapatkan di WIN atau Wisdom and Invest, tidak bisa didapatkan di tempat lain. Jadi untuk mendapatkannya tentu dengan cara berlangganan menjadi member. Fasilitasnya banyak ya, jadi bukan cuma chart doang. Ada stock pick, kita ada kelas-kelas, juga teman-teman free access untuk menggunakan bot. Jadi botnya kita banyak banget sebenarnya ada Ichimoku, ada Fibonacci, dan lain-lainnya. Tapi memang yang paling banyak saya pakai itu adalah chartnya Win. Ini eksklusif memang kita bikinin, saya buat, saya juga ada edukasi tentang Win System. Itu adalah cara atau metode yang paling mudah ya menurut saya. Jadi teman-teman kalau menggunakan chart ini tinggal lihat aja atau tinggal cari aja saham-saham yang ada momentumnya berwarna biru seperti ini. Apalagi semakin meningkat itu semakin bagus. Ya, kelihatan kan ya ketika dia punya momentum biru
dan meningkat, dia biasanya masuk dalam fase uptrend. Jadi kita mau cari saham-saham yang seperti itu. Kalau sahamnya sudah berubah menjadi biru tua dan melemah, jadi momentumnya menurun, maka nggak oke lagi sebenarnya. Kayak di sini, harga atau kalau ini kan IHSG ya. Jadi IHSG-nya naik tapi momentumnya melemah. Ini berpotensi menjadi divergen. Sehingga harus hati-hati, incarlah saham-saham yang memang ada momentumnya. Jadi walaupun IHSG momentumnya melemah, mungkin diakibatkan dari si brand atau mungkin saham-saham yang lain, tapi yang penting teman-teman cari sahamnya tuh yang ada momentumnya. Oke, cari yang momentumnya meningkat. Jadi konsepnya itu sama aja untuk menganalisa saham apapun ataupun IHSG. Pokoknya cari yang ada momentum berwarna biru. Kalau chart yang satu lagi, ini chart NBSA, fungsinya untuk melihat foreign flow. Jadi kita bisa lihat foreignnya itu net buy atau inflow atau akumulasi. Jadi hijau-hijau itu foreignnya net buy. Kalau orange-orange, foreignnya net sell. Jadi gampang banget kan ya. Dan ada garis, ini yang abu-abu dan ungu itu adalah akumulasinya. Jadi kelihatan kalau dia net buy terus, maka grafiknya tentu akan meningkat. Lanjut ke TOWR yang tadi di request untuk TOWR-nya. Sahamnya sih uptrend karena dia bergerak dalam channel up ya. Sempet dia falls, dia breakdown tapi akhirnya naik lagi. Selama dia bertahan di atas channel ini, jadi support 820, maka masih oke. Mudah-mudahan dia lagi gerak zigzag begini, dia kembali menguji resisten. Nah, enaknya menggunakan Chartwin, dia support resistnya tuh udah dibikinin, udah automatic generate by system. Jadi teman-teman nggak perlu bingung-bingung atau nggak perlu nungguin nanya orang di mana supportnya, di mana resistnya, di mana mau entry. Karena menggunakan chart ini semuanya udah ada. Support resistnya sudah terbentuk. Yang ini ada channel warna hijau, support resistnya di sini, 822 dan 891. Angkanya memang nggak bulat sesuai fraksi, jadi teman-teman harus bulatin sendiri. Ini jadi supportnya 820, selama dia masih di dalam channel itu masih oke ya. Dia lagi menguji MA 200 nih. Yang titik-titik ini, itu adalah MA 200-nya, akan bagus kalau dia bisa ke atas dan bertahan di atas MA 200 itu lebih oke. Presis 890 ya, kita buletin aja. Presis di bawahnya juga ada lagi, yaitu 875, 890. 855 itu juga resist, 865 itu juga resist. Kalau WINS, hmm, nih, kalau WINS-nya sih agak kurang oke, karena begitu lihat momentumnya udah kelihatan ya. Kalau yang tadi TOWR kan, coba kita lihat momentumnya. Momentumnya masih ada biru walaupun nggak gede dan secara tren ini sebenarnya pelemahan. Jadi harus hati-hati. Begitu dia breakdown maka selesai ya. Kalau yang WINS momentumnya itu masih merah, jadi kurang menarik. Masih berada di dalam channel downtrend, cuma memang ada MA 200 nih. Juga lagi di support trend. Jadi bisa aja dia mantul dulu ke 480 yang merupakan resist trendnya. Kalau aku sih untuk entry nggak mau ya. Biasanya aku selalu cari fokus ke saham-saham yang ada momentumnya. Jadi saat seperti ini, saat seperti ini, di situ kita entry. Tapi begitu momentum melemah, maka kita bisa taking profit. Kalau dia lagi channel downtrend, kalau mau tradingin saham-saham downtrend sebetulnya bisa aja, tapi resikonya kan lebih tinggi ya. Enakan kita cari saham-saham yang lagi ada momentum dan dia pergerakannya ke atas. Otomatis kita swingkan selama beberapa hari ataupun beberapa minggu itu masih enak. Kalau lagi saham downtrend, kita tuh nggak boleh lengah. Artinya begitu dia naik, kita harus taking profit. Jangan sampai di hold ya, karena dia kan pergerakannya turun, artinya dia akan terus bergerak ke bawah. Sampai dia patah dari trend down-nya itu baru menarik. Jadi dia hanya menarik
si WINS ini kalau dia sudah bisa ke atas 480 atau bahkan 490. Oke? Atau dia sudah punya momentum biru lagi. Kalau ada momentum biru lagi maka baru menarik. Kita masuk ke saham yang masuk ke dalam screener ya. Jadi saya share dulu beberapa screener dari Win. Mana tahu teman-teman mau ngecekin. Sebenarnya sahamnya yang menarik itu banyak banget yang masuk ke dalam screener. Cuma waktunya kan kita terbatas. Jadi nggak mungkin semuanya saya bahas. Saya hanya akan bahas beberapa aja ya. Yang mau screenshot silakan screenshot. Atau mau cekin yang saya bahas nanti aja itu juga boleh. Karena sahamnya yang masuk screener memang banyak. Jadi kita mesti cekin satu-satu. Atau teman-teman bisa pilih saham yang kira-kira memang udah sering teman-teman denger, sering teman-teman tradingkan, apalagi yang sering cuan. Jadi pilihlah fokus ke saham-saham itu. Karena biasanya ketika kita sering cuan di saham tertentu, kita udah bisa ngikutin nih ritmenya. Maka ya udah kita seringin aja di situ. Lama-lama feelingnya itu akan terbentuk. Oke, di sini saya lanjutin screen, saya lanjutin scroll ke bawah. Barangkali teman-teman mau screenshot. Saya lanjut lagi ke bawah. Tadi sampai Elsa. Mana tuh? Sampai Elsa. Sini. Lalu lanjut ke bawah lagi. Tadi ada PNBN. Oke, kalau yang statusnya udah sell sih jangan ya. Biasanya dia udah muncul segitiga merah. Justru fokus yang baru status buy dan hold. Biasanya kalau yang buy itu muncul segitiga hijau. Kalau yang hold dia udah muncul segitiga hijaunya. Bahkan kita bisa liatin momentumnya ada nggak nih yang berwarna biru. Jadi win system atau strategi win itu biasanya mencari saham yang ada tiga ciri khas, yaitu harganya bergerak naik, volumenya semakin naik, dan momentum berwarna biru behur yang semakin naik juga. Tiga kategori ini. Cukup liatin itu dan biasanya sih kenaikannya lumayan ya, luar biasa. Pertama ABMM, karena ini ada segitiga hijaunya, dia closingnya di atas win line, volumenya sih memang belum gede-gede amat ya. Yang bagus itu kalau dia candle bullish, volumenya gede, itu menarik. Untuk momentum, dia berwarna merah tua, biasanya menunjukkan potensi untuk kita bisa bottom fishing nih. Jadi buy on weakness aja si ABMM dengan supportnya di 4310, 4350. Kita bisa gunakan itu sebagai support buy on weakness. Kalau VWAP 4380, selisih 10 poin aja ya, itu boleh tuh. Jadi kalau mau entry, kenapa kita liatin VWAP? Karena biasanya ada kecenderungan suatu harga itu bergerak kembali atau dia sering banget ngelewatin VWAP-nya. Jadi kalau dia turun ke bawah VWAP, biasanya kita bisa buy on weakness. Begitu naik lagi atau seenggaknya balik ke VWAP, kita udah ijo nih portonya. Mau dijual cuan 1% juga lumayan gitu kan. Contoh ya, di sini yang momentumnya berwarna merah tua atau bahkan secara trennya dia mengecil, artinya kebalikan dari bearish divergence, kalau ini bullish divergence. Sehingga ketika dia break dari channelnya terus ada momentum, ini sangat bagus sekali. Kita bisa ikutan di situ. Nah, kalau ini ya mudah-mudahan ya dia semakin mengecil, jadi buy on weakness naik seenggaknya ke area resist 4.500 atau bahkan ke lebih atasnya lagi ya, ke sini tuh. Tapi tes resist 4.500 dulu deh. Selanjutnya GJTL ini juga muncul segitiga hijau. Candlenya cukup oke, candle bullish, volumenya di atas rata-rata, walaupun belum ada momentum, tapi mudah-mudahan dia bisa kembali menguji resist 1350. 1330, 1350, atau bahkan ke resist trennya 1400. Jadi mudah-mudahan dia begitu ya pergerakannya, dia kembali menguji area sini. Support, kalau VWAP 1310, di atasnya ada support lagi 1300 dan low hari ini juga menjadi supportnya 1270. Jadi saya ulang ya, support-supportnya adalah 1300,
1310, 1300 dan 1270. Jadi kalau entry kita bisa cicil beberapa angka, jangan di satu angka. GJTL, Indi, Indi dan batu bara. Jadi tadi sesuai topik ya. Kenapa? AADP, ada apa dengan PTBA? Jadi kenapa sih PTBA 2 hari ini naiknya cukup tinggi? Padahal di saham-saham batu bara yang lain biasa-biasa aja ya. Dan Indi juga naiknya luar biasa hari ini. Kenapa? Karena saya nggak tahu nih, ini beritanya soal berita resminya belum keluar, tapi mungkin ini lagi proses atau mungkin sudah mau beres keputusan soal DMO, eh sorry, keputusan soal MIP yang dulunya Blue. Kalau kebijakan ini ditandatangani dan disetujui peraturannya, maka ini akan menguntungkan terutama khususnya untuk PTBA. Intinya juga sih. Kenapa? Pokoknya teman-teman cari aja saham-saham batubara yang menyuplai, yang memenuhi kuota DMO. Jadi, saham batubara itu dia punya kewajiban DMO. Kok jadi B sih? DMO ya. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti istilahnya terlalu ribet, silakan di Google aja apa sih kebijakan Blue atau MIP, namanya udah berubah menjadi MIP. Apa sih kebijakan DMO itu? Jadi DMO itu simpelnya begini, perusahaan batubara itu wajib memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri. Ya, dan itu minimalnya kalau nggak salah ada di 25% buat perusahaan batubara yang bisa memenuhi lebih dari 25%, maka akan diberikan insentif. Nah, itulah kebijakan Blue itu. Blue atau MIP itu. Dan PTBA terakhir yang saya lihat itu dia memenuhi 58%. Sehingga karena ada selisihnya itu, maka PTBA akan mendapatkan insentif. Jadi yang tadinya mungkin eh, ASP atau average selling price dari harga batu bara yang di 70, itu akan dinaikin. Jadi dinilai selisihnya ini akan diberikan insentif. Harga batu baranya itu dikasih harga yang oke, 100 ya kalau nggak salah. Eh, Correct me if I'm wrong ya, cemiu, cemiu. CMIIW. Jadi kalau saya salah, I'm sorry. Teman-teman boleh cari sendiri ini tentang beritanya. Saya juga dapatnya dari komunitas fundamental. Saya memang lagi belajar dan infonya sih seperti itu. Oke. Lalu beberapa saham batu bara yang tidak memenuhi kuota DMO seperti ITMG, karena ITMG itu lebih banyak ekspor. Nah, dia justru akan kena penalti. Jadi kayak subsidi silang gitu. Yang tidak memenuhi kuota, dia akan kena penalti, sedangkan yang memenuhi kuota bahkan lebih, kelebihannya itu akan diberikan insentif. Jadi menguntungkan khususnya terutama terakhir yang saya lihat sih si Indi sama si PTBA karena mereka yang lebih produksinya itu lebih dari 25%, memenuhi kuota DMO 25%. Dan paling besar itu sih PTBA. Makanya PTBA 2 hari ini naiknya lumayan. Tapi inget ya, ini berita resminya tadi saya cari sebelum ada. Sehingga kalau nanti tiba-tiba keluar beritanya, oh ternyata nggak jadi ditandatangan karena si kebijakan ini tuh kalau nggak salah sudah 2 tahun. Beritanya mau ditandatangan tapi belum diresmikan juga. Nah kita tunggu aja kapan sih resminya itu. Jadi kita ikut teknikal aja dulu ya. Jangan kaget kalau tiba-tiba keluar berita, oh ternyata kebijakannya tidak jadi diundur. Nah, maka otomatis pasti PTBA dan INDI akan koreksi. Cuma secara teknikal, kita lagi bahas INDI, teknikalnya sih menarik karena dia candlestick bullish, volumenya juga besar. Momentumnya sih belum oke-oke banget, masih kecil, tapi it's okay. Kalau mau spek buy boleh di VWAP 1545 atau support 1530. Buy on weakness aja ya supaya resikonya itu lebih rendah. Dengan resist selanjutnya 1605, di atasnya sih ada resist lagi 1700, tapi uji dulu nih 1605-nya bisa lewat enggak. Kalau bisa lewat maka oke. Kita ke PTBA-nya. PTBA ini
Foreign flow-nya sih gede banget tuh. Kalau pakai chart yang ini kan hijau-hijau ya. Foreign flow-nya gede banget, net buy-nya. Hari ini closing berapa persen? Lumayan ya, 5 persenan ya. Terus dapat dapat dividen lagi. Jadi kalau yang udah entry sejak bawah itu tinggal di hold aja, pasang trailing stop. Support 30.20, VWAP 30.60, resist 31.70, 33.30. Ini masih cakep. Candlenya dua candle terakhir, candle bullish, volumenya gede, dia juga higher high, momentumnya gede. Mudah-mudahan lanjut lagi untuk si PTBA ya. Lanjut BRMS. Kalau ini kita coba cek ini gold ya. Setahu saya goldnya tuh all time high lagi. Jadi Antam juga sebenarnya menarik. Ya, tuh all time high lagi tuh. Masih oke sih. Mana BRMS? BRMS chart win. Ini ya. Hari ini closingnya candle bullish, wah 11%. Tapi VWAP-nya lumayan jauh ya. Closing 196, VWAP-nya 189. Kalau bisa sih buy on weakness, tapi kalau dia langsung naik, ya mungkin pakai porsi kecil juga boleh kali ya. RMS 5. Ini chart lain yang sering saya pakai yaitu HKHQ untuk ngelihat berapa banyak sih yang HK, berapa banyak yang HQ. Jadi enak banget untuk kita fast trading. Contoh seperti di sini ada frekuensi analyzer, begitu dia spike saat sideway ya. Jadi kalau harganya tuh belum kemana-mana, dia lagi sideway, lalu ada spike tinggi, ini indikasinya tuh ada transaksi besar. Kita tinggal tunggu actionnya, yaitu ada yang HK, begitu kemakan satu bar aja yang di over, kemakan satu baris saja yang di over habis, kita bisa ikutan langsung HK. Jadi kita bisa ikutan ini ya, naik ke atas. Secara hak-haki ini sih masih oke. Jadi hijau-hijau itu ada yang HK atau beli, merah-merah itu ada yang jualan atau haki, hajar kiri. Selama dia belum grafiknya turun, terus merah-merah tinggi-tinggi, maka ini masih oke. Dia lagi konsol lagi nih sebelah sini nih. Kalau besok break lagi, maka dia akan lanjut ke atas. Tapi kalau dia breakdown ke bawah, terus mulai banyak merah-merah, banyak yang jualan, artinya belinya di bawah aja ya. Karena artinya dia akan koreksi dulu. Ini masih menarik, supportnya jauh banget. Support di sini ada 190, 185, 180. Ini tadinya resist, sekarang jadi support. Dengan resist selanjutnya 208. Coba kita cek weekly. Ini ada chart weekly-nya juga menarik banget. Tuh, weekly-nya momentumnya juga naik. Ini kopongan sampai 212, jadi mudah-mudahan lanjut ya ke resist 212. Selanjutnya bumi. Bumi juga cakep, momentumnya bagus, candlenya higher high. Semoga lanjut. Ini supportnya di 120, VWAP-nya 122. VWAP 122, 120, 118 itu jadi support. 114 juga jadi support. Tapi kalau strong up sih biasa nggak mungkin dia jebol 114 ya. Dia pasti kalaupun koreksi balik ke VWAP sebentar habis itu naik lagi. Break high. Nah, ini saya ada bahas nih di kelas yang Fibonacci kemarin saya ada bahas. Jadi kalau teman-teman yang udah ikutan, misalnya udah jadi member, jangan lupa mintain rekamannya ya untuk ditonton ulang. Resist selanjutnya 128, 135, mudah-mudahan lanjut. Supportnya tadi udah saya mention. Coba kita cek weekly-nya. Ini juga cakep banget. Weekly-nya sudah ada momentum, candle-nya juga higher high. Resist selanjutnya 129 secara weekly. Resist selanjutnya 133, 141, 154. Lanjut Cleo. Cleo saya udah pernah share di YouTube. Kayaknya udah lama ya, saya lupa kapan. Dan memang menarik karena apa? Karena dia break dari channel downtrend.
Jadi begitu dia break, kita bisa buy on weakness karena nggak langsung naik kan. Dia kan turun dulu, 1, 2, 3, 4. 4 candle, koreksi dulu, habis itu baru lanjut naik. Ini support selanjutnya, support terdekat 1310, VWAP di 1325, resist 1410, 1440. Momentumnya masih oke, volumenya closingnya hari ini bagus, mudah-mudahan besok lanjut. Aces, Aces untuk nasabah udah pernah di-share ya sama Foni, Happy Cuan. Candlenya masih bagus, dia break high lagi. Apalagi yang kemarin ini kan volume candlenya candle bullish, volume gede. Artinya potensi besar dia akan lanjut. Hari ini memang dia lanjut naik 2,27%, mudah-mudahan ke 950 atau bahkan ke 1000. Tapi si 950 ini resist kuat ya. Jadi harus watch out, taking profit aja, dicicil taking profitnya. Jadi bukan cuma beli yang dicicil, tapi jualnya pun juga dicicil. Sehingga teman-teman berkesempatan untuk jual di harga tertinggi gitu. Momentum masih oke. Closing hari ini ya oke lah, karena candlenya juga bukan candle yang bullish banget. Volumenya memang pas di rata-rata. Yang bagus itu candle kemarin. Satu candle sebelumnya. Nah, tapi masih higher high, jadi mudah-mudahan lanjut terus ya ke 950. Support 885 dan 860. Kalau jebol dari 860, mendingan exit dulu. Piva, cuma nih high risk ya Pivanya. Dan udah jalan lama kayaknya nih. Tuh. Ini yang sebenarnya dicari, yaitu candle higher high, volume meningkat, momentum meningkat. Tapi ini udah telat sih masuknya. Harusnya masuknya itu adalah paling enggak ketika momentumnya itu lagi di sebelah sini lah. Soalnya kan volumenya udah liquid, ininya juga meningkat, candlenya juga higher high. Atau ketika dia break dari MA 200. Jadi hari ini harusnya udah cuan 15% lebih gitu ya. Kalau ketinggalan mau cari saham yang lain dengan ciri-ciri yang sama itu boleh banget. Yang penting teman-teman sudah punya akses nih ke toolsnya Wisdom and Invest. Jadi silakan bisa dicari lagi saham-saham menarik lainnya yang seperti si Piva ini. Oke, yang penting liquid. Jadi tuh likuiditasnya ya, ini udah rata-rata transaksi di 19,55 M. Bukan di bawah 1 M lagi. Kalau nggak ada volume kayak begini, nggak ada momentum, pergerakannya begini, itu tidak menarik. Jadi tunggu aja sampai dia sudah higher high, dia volumenya meningkat dan momentumnya meningkat. Jadi fokuslah cari ke saham-saham yang ada momentumnya. Oh, support, support, support. Support, em, satu, ini kita buletin deh, 180 ya, VWAP 188. Resist selanjutnya ini cukup jauh, ya tapi harus dilewatin satu-satu dulu. Mudah-mudahan sih nyampe ke area 220-an, di atas 200 ya. Cuma ingat, si Piva ini high risk, lihat pergerakan sebelumnya, bullish, habis itu langsung jebret turun ke bawah. Jadi jangan kaget kalau seandainya tiba-tiba dia bisa ARB. Selanjutnya PNBN. Pilih salah satu ya, PNBN, PNIN, PNLF, biasa pergerakannya itu mirip-mirip, PNBS, grup-grup Panin. Jadi pilih aja salah satu, karena biasanya naiknya bareng-bareng, turunnya juga bareng-bareng. Jadi kalau punya semuanya, nanti pusing. Pusing di maintain-nya gitu. Support 1480, resist 1620, 1715. Selama dia di atas channel up, 1390 itu support channelnya, maka dia sebenarnya masih menarik. Momentumnya hari ini bagus, naik lagi, closingnya candle bullish, volume gede. Jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut. Ke agro, agro atau bank-bank digital ya. Sebenarnya yang tadi arah nggak ya BGTG-nya? Bank-bank mini, bank-bank mini. Arah tadi kayaknya. Oh, nggak jadi arah. Si BGTG-nya nggak jadi arah. Nah, mudah-mudahan bank-bank yang lainnya ikut nih. Agronya sih belum ada momentum sebetulnya. Tapi kan dia bergerak dalam channel ini ya.
Momentumnya titik pink berarti potensi sideway dan dia lagi di area support. Jadi mudah-mudahan dia seenggaknya mantul ke 280 ataupun 294. Yang mau paling buy on weakness aja, closing 272 pas lagi di view up. Mudah-mudahan dia uji lagi high hari ini 280 dan resist 294. Itu aja, udah 11 saham tambah 2 berarti udah 13 saham yang dibahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan atau masih bingung-bingung, mau sharing sesuatu, maka silakan banget drop di kolom komentar. Kalau dirasa suka, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya saya tambah semangat nih untuk sharing lagi ke kalian. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Thank you and bye-bye.